bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumedang akan melaksanakan suatu tugas demonstrasi konseptual, yaitu mengenai kucing supervisi akademik, di mana pada kesempatan ini kami akan melakukan proses kucing. Namun sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Abdi Gunawan, asal sekolah SMK Buntar. Kemudian rekan saya Yubi Istira, asal sekolah SMK Rindu, Kecamatan Wado. Kemudian rekan saya Cicara Dewi Wahyudin, asal sekolah SDN Pauman. Baik, itu saja mungkin untuk perkenalan. Selamat menyaksikan proses kucing supervisi akademik kelompok kami. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat, Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Baik, hari ini Bu akan melaksanakan suatu proses kucing supervisi akademik ya, di mana saya di sini bertindak sebagai observer dan nanti pada pelaksanaannya Ibu akan menjadi seorang coach. Artinya Ibu akan dihadapkan dengan coach yang akan membawa permasalahannya kepada Ibu. Sebelum melaksanakan proses itu, ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan dulu kepada Ibu ya. Yang pertama, dalam proses kucing itu sendiri, tentunya alur yang akan Ibu gunakan alur perintah ya, berarti alur perintah dari mulai menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya. Nah, dari alur tersebut ada beberapa indikator nih yang harus Ibu laksanakan. Di antaranya ada kemitraan, ada present, kemudian ada pertanyaan berbobot. Nah, dari indikator-indikator tersebut, kira-kira indikator mana yang akan Ibu terapkan pada pelaksanaan kucing itu sendiri? Baik Pak, yang sedang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini adalah pesan, yaitu mendengarkan dengan aktif. Oh, berarti kehadiran penuh ya, Ya. Mendengarkan dengan penuh konsentrasi, kemudian rasa, dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari permasalahan kucing Ibu ya. Iya. Mungkin itu yang akan Ibu terapkan pada kesempatan ini. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Atau cukup sudah paham? Insya Allah Pak, saya. Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, selamat melaksanakan kucing. Mudah-mudahan proses kucingnya itu berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu. Bentar. Pusing, Bu. Ini Bu, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Butuh jasa untuk kucing. Ada beberapa permasalahan yang saya sampaikan hari ini. Di antaranya, saya pusing Bu tentang masa transisi kurikulum, di mana saya baru saja memahami kurikulum 2013 secara utuh. Secara tiba-tiba ada kurikulum baru, yaitu kurikulum Kurikulum Merdeka. Di sini saya sedikit kebingungan tentang beberapa hal, di antaranya administrasinya, kemudian pelaksanaannya dan sebagainya. Dan juga ini merupakan kurikulum yang menurut saya ini kompleks sekali. Artinya tidak bisa serta-merta kita langsung bisa menerapkannya. Nah, yang jadi masalah itu penerapannya itu, dimana kan guru juga tidak sama dalam pemahaman hal tersebut. Nah, setelah saya mendengarkan barusan panjang lebar cerita dari Bapak, kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai setelah kita berdiskusi seperti ini apa ya Pak? Ya, salah satu tujuan yang ingin saya capai diantaranya ingin mengakhiri kebingungan ini, kebingungan tentang penerapan kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum Merdeka, dimana di sekolah saya masih dibilang acak-acakan lah dalam penerapannya. Kenapa demikian? Ya mungkin karena ini masih baru dan beberapa unsurnya tentang kurikulum Merdeka banyak sekali yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, sehingga para guru dan saya termasuk saya sangat kebingungan dalam penerapannya. Gitu. Dan tujuannya ya mungkin itu ingin meminimalisir kebingungan yang saya rasakan. Ingin paham tentang kurikulum itu sendiri, bagaimana secara penerapannya yang baik dan benar. Menurut pengetahuan Bapak, apa yang membuat Bapak tidak paham atau sulit untuk menerapkan kurikulum Merdeka tersebut?
Paham sih, udah paham ya secara abstraknya atau secara garis besarnya, karena berbagai macam modul banyak sekali, antara dari medsos, dari pelatihan dan sebagainya. Cuma yang menjadi permasalahan itu penerapan baik itu pengadministrasian, kemudian penerapan di kelas. Kan meskipun saya paham sendiri itu kan kurang gimana gitu, kalau misalkan saya paham tapi orang lain tahu rekan sejawat di tempat saya bekerja belum memahaminya. Mungkin salah satu yang saya capai juga ingin menerapkan hal tersebut ke rekan sejawat saya supaya mereka juga benar-benar paham dan bersama-sama melanjutkan kurikulum tersebut. Apakah pernah Bapak menerapkan langkah-langkah lain untuk memperdalam kurikulum Merdeka? Contohnya misalnya Bapak mempelajarinya melalui PNM bersama teman-teman Bapak atau yang lain, Pak? Ya, saya sering hampir tiap hari juga saya mencari-cari info tentang hal tersebut, karena itu sebagai kebutuhan saya sebagai guru harus memahami kurikulum, karena saya bilang kurikulum ini adalah kitab untuk guru mengajar. Gitu. Apakah sesudah Bapak mempelajarinya dengan PNM, apakah ada sedikit mungkin gambaran atau bagaimana Pak menurut Bapak? Apakah PNM itu sangat membantu atau bagaimana menurut Bapak? Masalah PNM saya jelas sekali membantu sekali. Kali itu juga di dalamnya banyak sekali ilmu yang saya dapat tentang kurikulum Merdeka, dimulai dari pengadministrasian, kemudian format khusus dan sebagainya. Yang jadi permasalahan tadi saya sebutkan dari awal, penerapannya di sekolah, yaitu membudidayakan kurikulum tersebut bersama-sama. Kan di sekolah saya juga yang banyak senior, kemudian ada yang pemahamannya berbeda, itu menjadi sebuah hambatan bagi saya khususnya dalam penerapan kurikulum tersebut. Kira-kira apakah dalam pembelajaran Rombel di sekolah Bapak itu berjalan aktif, Pak? Alhamdulillah, untuk Rombel itu sekitar 1 minggu sekali kita berjalan Rombel. Setiap hari Sabtu kita melaksanakan Rombel bersama-sama untuk salah satunya membahas kurikulum. Tapi sampai sekarang masih tetap saja belum ada titik terang masalah tersebut karena masih dalam proses pembelajaran. Kaitannya antara Rombel dan PNM, apakah itu akan menurut Bapak ini bagaimana ya Pak, bisa membantu apabila kegiatan Rombel tersebut Bapak misalnya menjadi leader di sana, setelah itu membahas tentang kurikulum itu dari PNM agar semua rekan-rekan Bapak dapat memahami setidaknya sedikit-sedikit tentang kurikulum Merdeka. Apakah itu akan menjadi sesuatu menurut Bapak? Ya, saya pun berpikiran seperti itu. Saya pun kebetulan jadi koordinator di kelompok tersebut. Kan hampir di sela-sela jadwal Rombel yang ditentukan pemerintah, saya siapkan beberapa pembelajaran tentang kurikulum. Mungkin sudah berjalan sekitar 3 bulan lah Rombel untuk membahas kurikulum. Tapi masih saja dalam penerapannya kita masih bingung karena banyak sekali pendapat yang meskipun banyak sumber tapi juga banyak sekali sumber-sumber A, B, C, D sehingga kami kebingungan. Bahkan ada beberapa guru yang intinya menyalahkan pemerintah lah. Kenapa sih harus ganti kurikulum? Apa yang menjadi landasannya? Apa alasannya? Kan yang dulu juga sudah katakan baik. Jadi mungkin kalau pemahaman bisa saja dilaksanakan secara cepat, cuma dari kesadaran hati masing-masing orang kan berbeda-beda. Ada yang saya misalkan sebagai leader toh-tohan memberikan materi, tapi kalau hatinya tidak menerima tetap saja tidak paham-paham. Setelah Bapak tahu mungkin kelemahan seperti itu, bagaimana langkah ke depan? Ya, salah satunya juga samping leader, saya juga sering menyampaikan lah tentang artikel tentang kurikulum Merdeka di media sosial seperti di grup WA grup yang grup sekolah saya, kemudian di medsos dan sebagainya saya posting untuk memotivasi para guru yang lain. Setelah itu berlangsung, apakah ada kemajuan atau ada titik terangnya Pak? Ya, kalau dari 1 sampai 100 mungkin sekitar 10% ada kemajuan. Minimal ada yang bilang,
Oh iya ya, tujuan dari kurikulum ini seperti itu. Iya ya, ternyata seperti ini. Nah, yang saya tangkap, meskipun banyak persepsi tentang kurikulum tersebut, pasti yang di atas itu atau pemerintah ada alasan lain kenapa harus membuat kurikulum merdeka. Seperti ada tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai. Karena mungkin kita juga menyadari bahwa yang membuat kurikulum itu kan orang-orang hebat mungkin ya, pemikir-pemikir. Kita hanya menjalankannya saja. Cuma itu yang jadi permasalahan, menjalankannya itu tidak bisa secepat mungkin karena seperti roda lah, nah cepat dan lambat tergantung dari mesin penggeraknya. Mungkin perlu waktu ya Pak, membutuhkan waktu. Kira-kira selain tadi yang sudah Bapak terangkan tentang kurikulum mereka, ada lagi tidak Pak yang akan Bapak laksanakan? Nah, itu aja mungkin yang saya. Berarti Bapak sudah menemukan sedikit solusi untuk permasalahan Bapak? Ya, sedikitnya sudah lah, yang tadi saya sebutkan, dengan mensosialisasikan kepada media sosial atau pada beberapa kegiatan seperti rapat. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Sedikitnya terbantu, alhamdulillah berkat Ibu saya bisa menemukan titik terang ya, dalam pendalaman ke depan. Terima kasih sekali atas waktunya dan atas solusinya. Sekarang mungkin saya ada kerjaan lain, alhamdulillah saya sudah fresh lagi berkat coaching sama Ibu. Terima kasih yang sudah bersama. Sama-sama. Baik Bu Cica, bagaimana proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar sekali. Baik, alhamdulillah ya Bu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya komentari selaku observer pada proses coaching supervisi akademik tadi ya. Di antaranya yang pertama, proses coaching itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu. Di antaranya alur kita itu sudah Ibu terapkan sesuai dengan tahapannya. Dari mulai tujuan tadi terlihat jelas Ibu menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian dari pencapaian segi indikator juga Ibu kan sudah bisa hadir penuh untuk mendengarkan keluh kesah coaching Ibu ya. Tapi ada sedikit yang mungkin akan saya berikan masukan kepada Ibu ya, terutama dalam menggali coaching menemukan solusi gitu ya. Di antaranya tadi kan Ibu menyebutkan adanya proses PLM dan ombal ya. Jadi kalau bisa itu proses itu tidak disebutkan oleh Ibu selaku coach. Jadi Ibu hanya merangsang atau bagaimana mengantarkan coaching Ibu menemukan atau solusi permasalahannya itu sendiri. Ya, mungkin itu perbaikan dari saya dan secara keseluruhan proses coaching itu berjalan dengan sangat baik ya Bu. Namun untuk lebih lanjutnya mungkin dari apa yang saya sampaikan ada langkah yang akan Ibu ambil untuk perbaikan di masa yang akan datang dalam proses coaching supervisi akademik itu sendiri. Mungkin boleh disampaikan ya? Mungkin saya akan memperdalam lagi pengetahuan saya tentang alur tirta dalam coaching ini Pak. Juga saya akan belajar lagi cara-cara coaching yang baik itu dengan rekan sejawat ataupun dengan peserta didik saya. Berarti lebih intens lagi ya untuk terus menerapkan coaching itu, baik itu bersama rekan sejawat Ibu di tempat kerja Ibu ataupun bersama peserta didik Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti kedepannya itu bisa menjadi perbaikan khususnya bagi Ibu ya dalam penerapannya, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi atau manfaat bagi orang yang akan Ibu coaching di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya.